Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini dengan saya Farel Raditya dengan NPM 24782049. Nah, di sini saya ingin mengerjakan laporan praktikum video yaitu lab session 13. Nah, di sini kita tuh diminta untuk menampilkan, menjelaskan dan menjalankan setiap script yang digunakan. Nah, script-scriptnya itu ada inventory.yaml, desired_start.yaml, deploy_compute.yaml, getter_file.yaml, check_compliance.yaml. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini saya ingin menjalankan inventory.yaml terlebih dahulu. Di sini saya mau menampilkan kita masuk dulu ya ke lab 13. Nah, baru bisa melihat inventory.yaml. Nah, jadi di potong kita ketikkan nah ini ya. Jadi di inventory.yaml itu untuk apa sih namanya, membaca host dari router dan juga switch, dimana inventory.yaml itu gunanya buat menyimpan, yaitu menyimpan host yang telah kita buat yang akan kita buat gitu kan, untuk bisa dilakukannya Ansible. Nah, lalu kita coba jalankan. Oke, baik. Di sini Ansible inventory min inventory.yaml. Nah, di sini terbaca semua nih teman-teman, ya kan? Dari Ansible become-nya itu true, habis itu ada metodenya enable gitu. Semuanya kayak hostnya ini nih, dia itu IP DHCP dari lab 13 nya itu minta kita untuk membuat semua device yang ada yang sudah ditentukan itu menggunakan IP DHCP. Lalu di sini juga ada ini ya, sudah diberitahu yaitu switch 1 dan switch 2 nya juga seperti itu. Lalu oke teman-teman, jadi kalau tadi aku baca-baca udah itu kan udah kita buat lakukan sebelumnya tanpa video. Di sini hanya menampilkan dan menjelaskan. Jadi di sini saya ingin menampilkan langsung desired state.yaml. Desired state.
Nah, di Desert State YAML kita tuh diminta membuat sebuah script Ansible untuk mengirimkan konfigurasi ke switch dan juga router. Nah, di script ini dia tuh bakal mengambil, jadi cuma mengambil aja, dan juga membaca untuk bisa dijadikan template dari deploy underscore config YAML. Nah, gunanya template ini untuk memanggil yang ada di desired underscore state.yaml seperti itu. Dan pada apa namanya, nah pada desired underscore state.yaml itu kita tuh diminta untuk mengirimkan konfigurasi, yaitu VLANs dan juga interface-nya. Nah, sini sudah terlihat ya VLANs dan interface-nya. Itu di sini ada VLANs yang menggunakan VLANs 44 dan VLANs ID-nya itu menggunakan npm kita. Nah, sini contohnya 2044. Lalu loopback-nya itu interface-nya itu menggunakan loopback 44. Deskripsinya itu menggunakan npm kita. Lalu deploy underscore config.yaml. Nah, oke. Di sini tadi sudah aku bilang, yaitu untuk kegunaannya untuk sebagai template dari desired underscore state.yaml itu kan. Gunanya ya mendeploy gitu, bukan membuat ya, menghidupkan juga bukan, tapi ya mendeploy dari VLAN yang bakalan kita keluarkan lagi, kita panggilkan seperti itu. Nah, di sini oke, kita lanjut untuk mencoba jalankan apa ini tadi, deploy underscore.yaml. Di sini ya teman-teman ya, kita itu Ansible playbook itu untuk menjalankan playbooknya. Nah, di sini sama seperti di lab. Kalau di lab sebelumnya itu kita menggunakan Ansible itu untuk menambahkan VLAN 400. Dan Ansible tuh gimana ya, kalau misalnya kita jalanin lagi yang kedua kali, kalau dimana perangkat itu sudah mendapati VLAN 400 itu, maka Ansible-nya itu bakalan oke gitu, atau bahkan violet karena ada sedikit masalah, emang ada masalahnya, karena mungkin bisa terjadi violet karena sebelumnya sudah ada tertimpa lagi, jadinya bisa saja itu violet. Nah, kalau di sini pada deploy itu bakalan tetap bertambah seperti itu VLAN-nya. Namun untuk OK-nya itu pun tetap bertambah juga seperti itu teman-teman. Jadi beda lah dari lab sebelumnya. Lalu gather underscore fact.yaml.
Oke teman-teman, jadi di gather underscore fact.yaml itu kegunaannya itu untuk mengambil informasi dari switch 1 dan juga agar saat dijalankannya nanti itu tidak akan terjadi apa-apa. Kalau tadi kan sebelumnya aku deploy kan, itu terjadi apa-apa dia cengat. Namun di gather underscore fact ini dia nggak akan berjalan ya. Yang dimana nanti juga dia bakal kesimpan di switch 1. Coba nanti kita lihat di LS. Oke. Tuh dia ngambil informasi nih dari switch 1 switch 2 ya kan. Habis itu terus juga membuat file save. Tuh kan dia bakalan oke dan cengatnya bakal 0. Nah di sini teman-teman ya ada switch 1 underscore fact.json gitu teman-teman. Lalu yaitu menampilkan check compliance.yaml. Nah, kalau untuk cek compliance.yaml itu kegunaannya untuk apa sih namanya, bukan list sih, membuat yang apa ya, kayak mana nggak, membuat yang namanya itu hostname di semua Docker, switch dan juga router itu tersimpan gitu. Nah oke teman-teman, kalau di cek compliance.yaml ini itu untuk bisa mengecek dan membandingkan dengan Deseret apa tadi, Deseret state.yaml. Nah, gimana apakah kan Deseret_state.yaml ini kan masuk ke semua file YAML nih, dari deploy, gather, itu semuanya masuk untuk apa ya, disamakan terutama pada template-nya seperti itu. Nah kalau cek compliance.yaml itu kemungkinan itu hanya untuk mengecek hasil akhir dari semua yang telah dijalankan dari Deseret_state.yaml dan juga gather_fact.yaml seperti itu teman-teman. Nah kalau begitu kita langsung aja jalankan. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman ya, jadi seperti itu perbedaannya, gimana dia itu hanya menyesuaikan ya kan
dari desired_state.yaml yang udah diubah-ubah ya. Nah, ini ya proses pemeriksaan kesesuaian terhadap aturan atau perintah yang diberikan. Jadi script ini dibuat itu untuk memeriksa apakah desired_state.yaml itu sudah benar diterapkan ke semua device atau belum. Nah, di sini file ini untuk memeriksa semua hostname, VLAN dan loopback. Seperti itu, teman-teman. Baik, saya kira cukup. Bila saya ada salah dan ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.